Dok, ini kenapa paracetamol sirup tiba-tiba nggak boleh dipakai? Katanya bisa berhubungan sama gagal ginjal akut misterius ini ya. Lalu gimana dong? Anak saya udah dari dulu minum ini kan, apakah nanti bisa berbahaya nih nanti untuk anak saya ke depannya? Halo Ma Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan tanggal 18 Oktober 2022, banyak banget Ma Millennials yang WhatsApp saya. Dok, ini kenapa paracetamol sirup tiba-tiba nggak boleh dipakai? Katanya bisa berhubungan sama gagal ginjal akut misterius ini ya. Lalu gimana dong? Anak saya udah dari dulu minum ini kan, apakah nanti bisa berbahaya nih nanti untuk anak saya ke depannya? Tolong Ma Millennials stay tune ya. Saya akan coba jelasin. Emang bener paracetamol sirup itu harus kita stop penggunaannya saat ini? Saya akan coba jelasin berdasarkan informasi yang sudah kita punya saat ini. Oke? Jadi, Indonesia itu sebenarnya berkaca dari kasus yang ada di Gambia, Afrika, di mana ditemukan ada 66-70 anak yang meninggal karena mereka mendapatkan sirup obat batuk, pilek, dan juga ada paracetamol yang diproduksi dari India. Nah, obat-obatan itu ternyata mereka ditemukan ada kandungan diethylglycol dan juga ethylene glycol yang melebihi daripada yang seharusnya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah kasus keracunan diethylglycol dan ethylene glycol. Kita singkat sebagai DEG dan EG, yang supaya nanti saya jelasinnya lebih gampang. Oke, berita baiknya, semua obat batuk pilek yang diproduksi oleh produsen India itu tidak ada di Indonesia. Oke, jadi yang kasusnya di Gambia ya murni karena mereka kena efek samping atau keracunan obat yang diproduksi oleh si produsen India tersebut. Tapi karena kasusnya ternyata bukan cuma karena masalah obat batuk pilek yang sirup yang menyebabkan anak-anak itu terkena gangguan ginjal akut misterius dan bahkan ada yang sampai meninggal, paracetamol sirup itu juga diduga bisa menyebabkan gangguan ginjal akut misterius ini. Karena ditakutkan tercemar oleh si diethylene glycol atau DEG dan juga si ethylene glycol tadi itu. Nah, sebenarnya si DEG dan EG ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi untuk membuat sediaan obat itu sebenarnya ini paracetamol nih, anggaplah segini ya. Kalau misalnya mau jadi tablet ya udah dia segini doang gitu. Tapi kalau misalnya mau dibikin sirup, dia harus dicampurin pelarut. Dihancurin dulu, lalu dilarutin, diaduk-aduk sampai akhirnya jadilah si larutan itu. Yang kita bilang paracetamol sirup atau paracetamol yang drop yang pakai pipet. Nah, pelarutnya itu yang paling sering digunakan adalah si DEG dan EG. Nah, kenapa pilihannya itu adalah si DEG dan EG? Karena dia itu bisa dibilang pelarut yang lebih murah daripada pilihan pelarut-pelarut yang lain. Banyak sih pilihan yang lain, salah satunya seperti propylene glycol, tapi harganya lebih mahal. Oke? Dan kalau misalnya bisa menyebabkan kematian, terus kenapa masih boleh dipakai? Gitu. This is a very good question sebetulnya. Tapi yang perlu diketahui adalah kalau si DEG dan juga EG ini sebenarnya itu boleh digunakan sampai kadar tertentu. Setuju ya? Setiap obat itu sudah ditaker yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau udah kelebihan, pasti nggak akan boleh dijual ke masyarakat. Nah, tapi kan bisa juga nih ada kasusnya di mana farmasinya itu nakal. Sengaja dilebihin. Kenapa mesti dilebihin? Karena ternyata si DEG dan EG ini selain dia fungsinya sebagai pelarut, dia itu juga berfungsi sebagai pengawet. Dia bisa membuat masa kadaluarsa daripada obat itu jadi lebih panjang dan juga bisa mencegah kerusakan obat tersebut dari pengaruh suhu. Misalnya kan kita tahu ya di kemasan obat itu kan suka ada tulisan simpanlah di suhu tertentu, misalnya di suhu yang ruangan mungkin. Tapi karena kita lagi buru-buru lupa kita taruh, udah selesai kita buka, kita taruh jendela siang-siang panas-panas. Bisa aja obatnya itu rusak.
Kalau saya telusuri lebih lanjut, sebetulnya kasus keracunan daripada DEG dan EG ini tuh bukan yang terjadi pertama kali loh. Yang meninggal pun juga bukan yang baru pertama kali ini doang loh. Jadi bukan berarti yang dulunya keracunan gak ada yang meninggal, baru sekarang ini meninggal baru heboh. Ternyata enggak loh. Ternyata tuh dari tahun 1937 itu udah kejadian di Amerika udah meninggal. Lalu tahun 1995-1996 itu juga meninggal di Haiti. Lalu 2020 terus 1990 itu juga udah kejadian di India. Dan ya lalu di Panama 2006 dan terakhir di Gambia ini 2022. Sebenarnya kemungkinannya tuh bisa ada beberapa sih. Misalnya anggaplah yang pertama dokternya salah dosis obat. Which is menurut saya kemungkinan itu kecil banget karena ini dosis paracetamol sirup misalnya ya, yang kita ngomongin sekarang ini. Itu adalah obat yang mungkin bisa saya bilang paling sering digunakan oleh dokter-dokter yang ada di Indonesia gitu. Jadi kemungkinan untuk sampai salah kasih dosis obat tuh sangat kecil deh. Dan nggak mungkin kan semua yang meninggal itu gara-gara anggaplah ada satu dokter ini yang salah kasih dosis obat sehingga menyebabkan ada puluhan sampai anak-anak yang meninggal itu kan kayak nggak mungkin. Pasti kan beberapa dokter yang sama-sama meresepkan obat itu dan ternyata obatnya tercemar, maka akhirnya anak itu meninggal gitu dong. Kalau misalnya dokternya bener, kemungkinan kedua bisa aja nih pengasuh atau orang tuanya yang salah kasih dosis obat. Misalnya dokternya bilang kasih 5 mili aja cukup, tapi mungkin orang tuanya ngerasa kayaknya nggak mungkin deh 5 mili, soalnya dikasih 5 mili masih naik turun, saya naikin deh 7,5 mili. 7,5 mili masih naik turun lagi, naik lagi, saya kasih deh 10 mili gitu. Setahu saya, sepengalaman saya kayaknya nggak ada orang tua yang seberani itu sih. Seenggak-enggaknya pasti dia akan nanya dulu ke dokternya, dok boleh nggak saya naikin? Nggak mungkin tiba-tiba tanpa persetujuan dokter, tanpa nanya, langsung aja dinaik-naikin sendiri dosis obatnya. Kemungkinan itu kecil banget. Kemungkinan ketiga, ya karena yang tadi saya cerita, kalau misalnya farmasinya nakal. DEG-nya yang misalnya harusnya cuma boleh 1 misalnya, ini dibikin jadi 1,5 atau 2. Yang tujuannya adalah supaya memperpanjang masa kadaluarsa dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih cepat. Plus, mungkin juga dari sisi produksi harga obatnya juga lebih murah karena dia menggunakan pelarut yang harga lebih murah daripada pelarut yang lain. Yang keempat, bisa juga gara-gara badan pengawas obatnya. Mungkin selama ini dosisnya itu ada yang sudah diperbolehkan, tapi mungkin ada farmasi yang nakal dia kecolongan, kan bisa aja. Oke, dan makanya BPOM, khususnya BPOM Indonesia, itu sudah mengeluarkan press release resmi kalau untuk berikutnya, obat-obatan yang didaftarkan atau mungkin yang mau diperpanjang, mereka itu sudah tidak boleh lagi menggunakan pelarut DEG dan EG, khususnya untuk yang membuat sediaan sirup. Nah, mudah-mudahan nanti BPOM ini juga bisa segera mengkonfirmasi gitu ya, atau mengupdate kita sudah berapa banyak atau sudah ketemu nih beberapa obat yang memang harus ditarik dari peredaran karena ada kandungan DEG dan EG-nya yang melebihi dari batas normal. Semoga aja tidak ada di Indonesia. Karena kan ini kasusnya seperti saya bilang, kita berkaca dari kasus yang ada di Gambia. Supaya kita tidak sampai udah keburu ada kasus yang lebih banyak, baru kita mendadak gitu kasih taunya. Itu kan malah jadi salah. Dan sampai saat ini pun saya juga lagi menunggu konfirmasi surat keterangan resmi dari masing-masing farmasi yang menggunakan atau memproduksi paracetamol sirup. Saya pengen dapat keterangan resmi dari mereka kalau paracetamol sirup terutama yang mereka gunakan itu tidak tercemar oleh kandungan DEG dan EG yang melebihi dari batas normal. Dan kalau mereka tidak menggunakan DEG dan EG, saya malah jujur saya jauh lebih senang lagi. Jadi sebetulnya belum pasti ya saya bilang. Jadi ini paracetamol sirup itu masih salah satu yang dicurigai yang mungkin tercemar oleh DEG dan EG yang bisa menyebabkan anak-anak terkena gangguan ginjal akut yang tiba-tiba kasusnya meningkat. Oke, jadi masih belum pasti, belum rampung investigasinya. Dan Dr. Pipim sendiri juga sudah mengklarifikasi kalau ini bukan larangan. Tapi ini adalah suatu bentuk kewaspadaan, kehati-hatian, supaya kita jadi lebih aware. Karena ada Dr. Piprim juga sempat
cerita gitu kalau misalnya ada pasien di Jogja, kakak beradik, yang kakaknya tuh nggak abis minum obat paracetamol sirup, dia nggak apa-apa kok. Tapi adiknya yang nggak minum obat apa-apa, dia kena tuh gangguan ginjal akut dan akhirnya meninggal. Gitu, jadi kalau misalnya sampai anak kita demam, lalu juga kita mau kasih obat dan kebetulan adanya paracetamol sirup, ya menurut saya nggak apa-apa, kasih aja. Sambil dipantau. Karena ada isu ini, kita jadi harus sebagai orang tua, millennials juga harus ngerti gejala apa aja yang harus dipantau supaya kita nggak kecolongan. Oke? Jadi gejala awal kalau misalnya terjadi ada keracunan daripada DEG dan EG yang mungkin ada di paracetamol sirup, mungkin ya, gejalanya itu adalah yang pertama, itu anaknya akan bilang sakit kepala. Lalu bisa dia bilang pusing. Lalu bisa bilang perutnya sakit, nggak mau makan, mual, muntah, diare, dan bahkan bawaannya bisa aja ngantuk terus. Oke, itu gejala awal. Kalau kena ke ginjal, itu sebenarnya udah tahap yang lebih lanjut. Oke, kalau kena ke ginjal ya berarti kita bisa melihat dia punya kadar atau jumlah volume pipisnya berkurang, berapa kali dia pipisnya juga akan berkurang gitu. Nah, kalau udah kena ke ginjal, biasanya tuh udah stadium yang lebih lanjut lagi. Karena biasanya kalau ginjal kena, biasanya hatinya juga kena, lalu juga nanti hatinya rusak, ginjalnya rusak, nanti malah mengaruhi ke yang lain, bisa bikin otaknya bengkak, paru-parunya bengkak, kerendam air, bisa juga bikin wajahnya, saraf-saraf wajah jadi lumpuh, bisa juga anaknya kejang, dan bahkan anaknya bisa sampai koma. Oke. Kalau millennials sudah dengar info seperti ini, harapan saya adalah millennials jangan panik. Tapi millennials jadi lebih smart, jadi lebih cerdas. Kita bisa menggunakan informasi ini supaya kita bisa lebih berhati-hati memberikan obat apa ke anak kita. Anggaplah anak kita lagi demam. Kalau millennials takut dengan memberikan paracetamol sirup sampai mau menunggu kejelasan daripada BPOM ataupun IDAI, maka boleh minta ke dokternya untuk paracetamol yang tablet itu dibikin puyer kalau anaknya masih belum bisa minum tablet. Itu masih boleh kok. Karena kan tadi saya bilang yang bermasalah itu bukan paracetamolnya, tapi pelarut DEG dan EG yang untuk dibikin jadi sirupnya. Jadi kalau misalnya anaknya bisa minum tablet, ya minum tablet, paracetamol it's okay. Kalau anaknya harus dibikin puyer, belum bisa minum tablet, dibikinlah puyer, minta sama dokternya. Atau kalau misalnya punya sediaan yang masuk dari anus, yang lilin-lilin itu tahu ya, masukinlah dari anus, it's okay. Kalau anaknya lagi dirawat di rumah sakit, itu juga boleh menggunakan paracetamol yang diinfus. Kalau misalnya millennials takut banget, aduh dok, saya nggak mau semua paracetamol. Ya udah, coba aja pakai yang ibuprofen, itu kan juga bisa. Jadi, apapun itu, saya harap informasi ini bisa memberikan perspektif yang lebih baik untuk millennials. Jadi ini bukan larangan, tapi ini suatu bentuk kehati-hatian. Oke? Kalau misalnya anaknya masih demam, masih nggak enak, tolong segera berobat ke dokter anak supaya bisa dapat obat-obatan yang lebih sesuai. Kalau millennials masih punya pertanyaan, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Kita akan coba discuss. Like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!